PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Bukan begitu, Gandari? Lalu? Bukankah ibuku menyimpan harta karunnya di Gua Pangkon? Dan bukankah Gua Pangkon itu milik Wadas Gempa? Nah, walau bagaimana, mau tidak mau, Wadas Gempa secara langsung mengetahuinya. Kalau begitu, ibumu melakukan kesalahan yang besar. Mengapa harus disimpan di Gua Pangkon? Di tempat lain kan bisa. Itulah yang aku tidak mengerti. Keparat. Sama anak kecil, kita kalah. Aku sama sekali tidak mengira. Gadis-gadis yang masih muda belia itu sangat dikjaya. Kita dibikin tidak berdaya. Bahkan ilmu kedikjayaan andalan kita, ilmu cakar maut, tidak bisa menaklukkan mereka. Malah sebaliknya, kita yang dibikin jungkir balik, sampai muka kita babak belur dan pakaian kita robek-robek. Ya, soalnya mereka murid Lasmini. Tentu saja mereka sangat dikjaya. Ya. Ayo. Ya. Kita cari sungai untuk membersihkan muka. Ayo. Siapa itu yang tertawa? Siapa itu? Siapa ya? Harigu. Harigu? Si Harigu, kepala gerombolan penyamun dari pasir datar. Kenapa ada di sini? Menghadang kita. Si tiga serangkai. Cakar maut dari Gunung Sangku. Hancur-hancuran. Harigu, mau apa kau menghadang kami di sini? Ini pasir datar, wilayah kekuasaanku. Tahu? Wah, aku tidak tahu. Kalau kami sudah memasuki Tegal Pasir Datar, daerah kekuasaanmu. Kenapa muka kalian babak belur? Dan pakaian kalian compang-camping? Kalian habis berkelahi dengan harimau? Jangan mengejek kami, Harigu. Kami habis bertarung, memperebutkan harta karun. Apa? Harta karun? Ya, 6 buah peti besar berisi emas, berlian, intan, permata, dan banyak uang. Dan berlimpah-limpah? Pokoknya, kalau kau bisa memiliki harta karun itu, tidak akan habis 7 turunan. Di mana harta karun itu? Di Goa Pangkon. Aku tahu Goa Pangkon. Baik, aku segera ke sana. Oh, sudah tidak ada. Sudah tidak ada? Sudah dirampas. Dirampas? Ya. Siapa yang merampas? Siapa? Aku patahkan batang lehernya. Oleh gerombolan perempuan. Apa? Gerombolan perempuan? Ya. Sarang mereka di Bukit Lejar. Setan! Baik, aku akan panggil seluruh anak buahku. Aku bakar Bukit Lejar itu. Aku bakar! Anjani, pondoknya menghadap kemana? Sebaiknya menghadap ke timur, karena cahaya matahari pagi sangat baik. Hei, siapa yang mengambil golok? Tidak usah berteriak-teriak, Suli. Bagaimana tidak jengkel? Golok baru disimpan sebentar sudah lenyap. Aku. Mesti kamu, Danti. Kalau pinjam apa-apa tidak pernah bilang dulu. Sebut saja. Alah, pinjam dulu sebentar. Marah. Golok itu sedang aku pakai membelah bambu. Kamu cari yang lain saja. Iya, Danti. Kita membawa golok cukup banyak. Karena memang dipersiapkan bila tiba saatnya kita mendirikan pondokan seperti sekarang ini. Kamu malas mencari sih. Tuh, di dalam keranjang itu goblok banyak tuh. Iyalah. Untung di sekitar sini banyak bambu, sehingga tidak kekurangan bahan untuk membuat dinding gedek.
Kayunya bagus-bagus, bisa dipakai untuk tiang. Iya. Kita buat rumah pondok sekaligus yang besar dan kuat, supaya tahan lama, sehingga tidak perlu sebentar-sebentar memperbaikinya. Iya, kita akan tinggal di sini untuk waktu yang sangat lama, bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun. Iya. Jadi kita harus membuat sebuah tempat tinggal yang nyaman dan asri, supaya kita menjadi kerasan. Tentu saja. Sudah hampir 1 bulan kita berada di sini. Mulai dari membuka hutan sampai mendirikan rumah pondok. Nenek Lejar sekalipun tidak pernah muncul. Kita belum pernah mengenal watak pribadi Nenek Lejar secara mendalam, sehingga kita tidak tahu persis mengapa dia tidak pernah muncul, sekedar melihat keadaan kita, atau membimbing kita di dalam bekerja mempersiapkan diri, mendirikan sebuah pondokan. Ya, mungkin dia menganggap kita sudah bisa, sebab kita sudah punya pengalaman hidup di sebuah padepokan di Gunung Lawu, sehingga sudah tahu apa yang harus dikerjakan di dalam mendirikan sebuah padepokan. Ya, meskipun begitu, seharusnya kan dia sekali-sekali muncul. Sebab bukankah dia guru kita yang mungkin punya saran atau gagasan tertentu untuk kita? Itulah yang tadi aku katakan, bahwa kita belum tahu watak dan pribadi Nenek Lejar itu seperti apa. Apakah Nenek Lejar akan tinggal bersama kita? Atau dia sudah punya pondok sendiri? Ya, kita bebaskan saja. Apakah dia mau tinggal bersama kita atau tidak, itu urusan dia. Yang penting, dia bersedia setiap saat mengajari kita berbagai ilmu yang kita butuhkan. Iya. Apa itu? Hah? Ada suara orang banyak berteriak-teriak di kejauhan, di lereng bukit di bawah sana. Mereka bersorak-sorak seperti sedang berburu. Ya, mungkin mereka para pemburu. Atau ada seorang raja entah dari kerajaan mana sedang berburu. Sebab raja kan kegemarannya berburu. Loh, kok menuju ke sini, Kendari? Mungkin binatang yang mereka buru lari ke arah sini. Suli, kau tunggu di sini. Aku akan naik ke atas pohon yang paling tinggi itu untuk melihat siapa mereka itu. Baik. Gandari, kau ikut aku. Ya, Anjani. Nah, ini pohon yang paling tinggi di sini. Dari puncak pohon ini, kita bisa melihat ke semua bagian lereng bukit. Oh, ya, ayo naik. Ya, kita sudah bertengger di puncak pohon yang tertinggi ini. Dari sini, kita bisa melihat ke lereng sebelah utara sana. Sebab suara orang ramai itu datangnya dari arah utara. Iya. Nah, itu mereka. Mana? Itu, di arah utara. Serombongan orang banyak sedang bergerak mendaki lereng bukit. Oh iya, benar. Sekitar 30 orang berjalan dengan cepat sambil menghunus pedang. Siapa mereka? Dan mau apa? Mereka bukan rombongan pemburu, sebab tidak membawa perlengkapan berburu. Yang mereka bawa hanya pedang, Anjani. Jangan-jangan mereka gerombolan perampok. Ya, mungkin juga. Tapi mau merampok siapa? Ya, merampok kita. Merampok kita? Sebab mereka bergerak menuju ke arah kita. Iya, mereka bergerak dengan cepat menuju ke tempat kita mendirikan padepokan. Tapi apa maksudnya mereka mau merampok kita? Mau merebut harta karun. Merebut harta karun? Ya, aku hanya menduga-duga. Belum tentu benar. Tapi siapa tahu ya benar. Sebaiknya kita turun dari pohon ini dan memberitahu teman-teman yang lain. Ya. Teman-teman, nah, itu Anjani dan Gandari datang. Itu Bapak sih? Bagaimana Anjani? Siapa mereka? Sangat mencurigakan. Mencurigakan? Iya, jumlahnya sekitar 30 orang. Tampaknya seram, berjalan cepat, mendaki lereng bukit, sambil berteriak-teriak dan mengacung-acungkan pedang. Tidak akan salah, mereka itu pasti gerombolan penjahat. Iya, mereka tentu teman-temannya 3 orang jahat yang tempo hari datang ke sini. Iya, sekarang mereka datang lagi mau melakukan pembalasan pada kita. Sekarang ambil senjata kalian masing-masing. Kita tunggu mereka sampai dekat, baru kita gempur. Iya. Siap semua? Siap. Dasar orang-orang gila. Mau menyerang berteriak-teriak. Kalau yang akan diserang menakut, kan keburu lari. Dan mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Mendaki gunung sambil berteriak-teriak begitu, kan banyak menguras tenaga. Belum sampai ke sini udah capek. Dan begitu sampai di sini sudah mampu sendiri, gak bisa napas. Mereka sudah dekat.
Itu dia, mereka muncul. Oh, edan, banyak banget. Ih, tampangnya seram-seram. Semuanya berpakaian hitam-hitam. Diam! Berteriak-teriak melulu, berisik. Tadi berteriak-teriak, sekarang pada bengong. Hei, mau apa kalian datang ke sini? Ayo ngomong. Mau perang, ayo perang. Baheno nerkom. Baheno nerkom. Ngomong yang benar. Baheno nerkom. Iya, Apa itu? Baheno nerkom ya. Cepat serahkan harta karun padaku. Tidak, Mas. Kurang ajar. Mana harta karun itu? Serahkan padaku cepat. Tidak mau. Suli, kamu jangan ikut jadi gila. Berhadapan dengan orang gila, kita juga harus pura-pura gila, jadi. Kau katakan aku orang gila? Aku orang gila. Aku orang gila. Barangkali. Kurang ajar. Orang sakit jiwa. Dari siapa kau tahu kami punya harta? Dari si Cakar. Cakar maut. Ya. Sudah aku duga. Cepat serahkan padaku. Kalau tidak, tempat ini aku bakar. Aku bakar. Silakan. Dia berbalas. Bakar. Ayo bakar. Teman-teman, orang anak buahku. Awas sekaligus. pemimpinnya bukan? Ya, aku Harigu, pemimpin penyambung Tegal Pasir Datar. Kau tidak akan menang. Lebih baik kau bawa pulang anak buah pergi dari sini. Kurang ajar. Menghina. Ya, aku Harigu, jagoan nomor 1. Aku juga jagoan. Nah, ayo jagoan lawan jagoan. Kurang ajar. Lihat. Ayo, keluarkan semua kehebatan kau, Harigo. Iya. Pedangku lepas. Saudaraku, luka. Sudah 2 kali kita berhasil mengalahkan orang yang akan merebut harta karun dari tangan kita. Pertama, si 3 serangkai cakar maut. Yang kedua, gerombolan penyamun dari Tegal Pasir Datar. Aku rasa di hari-hari mendatang kita akan sering didatangi oleh orang-orang yang mengincar harta karun. Sebab berita tentang harta karun itu akan dengan cepat tersebar luas kemana-mana. Sekarang yang datang kroco-kroco yang dapat dengan mudah kita kalahkan. Ya. Tapi ke depannya akan datang orang-orang yang berilmu tinggi dan kita harus siap menghadapi mereka. Iya benar. Mudah-mudahan kita akan selalu bisa mempertahankan harta karun peninggalan ibuku itu. Dan mudah-mudahan pula guru kita Nenek Lejar akan cepat menurunkan ilmu-ilmu bertaraf tinggi
sehingga kita mampu menghalau para pemburu harta karun yang memiliki ilmu yang tinggi. Ya, dan sekarang marilah kita melanjutkan pekerjaan mendirikan pondok padepokan. Ya. Aku sudah memasuki perbatasan wilayah wetan. Kalau perjalananku tidak mengalami hambatan atau rintangan sedikit jua, ya, dalam tempo 1 bulan, aku sudah akan sampai di Kadipaten Tidung Galating, kampung halamanku, tempat aku dilahirkan. 6 tahun aku pergi meninggalkan tanah kelahiranku. Bagaimanakah keadaannya sekarang? Terutama keadaan saudara-saudaraku bersama kedua orang tuaku. Harta karun itu memang penuh daya pikat. Siapa itu yang berkata-kata dan tertawa-tawa? Sampai Raspati juga ikut terpikat. Berdebah. Ternyata mereka 7 lalun dari Sungai Talikung. Hei, bangsat! Kalian 7 lalun dari Sungai Talikung. Bikin aku kaget. Kubunuh kalian semua. Sabar. Jangan marah dulu. Sungai Talikung sudah kering, sehingga kalian naik ke darat. Bukankah sama dengan kau, Raspati? Sama dengan aku. Bukankah kau sudah tinggal menetap di Madangkara? Lantas, mengapa kesasar ke sini kalau bukan mau ke Bukit Lejar? Ke Bukit Lejar? Apa urusannya? Alah, tidak usah pura-pura, Raspati. Bagi manusia macam kau, di mana ada harta, di situ kau muncul. Apalagi sekarang, harta karun. Harta karun? Ngomong yang jelas, Walikat, atau aku robek mulut kau. Sabar, Raspati. Jangan gampang marah. Kita kan teman. Cepat jelaskan. Kau ngomong apa tadi, ha? Bukit Lejar, harta karun, apa itu? Kau jauh-jauh dari Madangkara, di wilayah Kulon. Sekarang berada di wilayah Wetan. Apalagi kalau bukan untuk pergi ke Bukit Lejar. Aku mau pulang ke Kadipaten Tidung Galating. Buka telinga kau lebar-lebar, atau aku dobrak telinga kau pakai tombak. Oh, sabar, biar bisa Raspati. dengar yang jelas ya. Kau sungguh-sungguh, Raspati, bahwa tujuanmu bukan mau ke Bukit Lejar? Raspati tidak pernah mengulang kata-katanya. Jadi kau belum tahu? Belum tahu apa? Lanun jelek? Di Bukit Lejar ada harta karun. Hei, buat apa kau omongkan kepadaku? Aku bukan pemburu harta karun. Aku pemburu uang bayaran. Wah, kau ketinggalan zaman, Raspati. Jangan bikin aku marah, Walikat. Meskipun kau bersama anak buahmu yang 7 orang itu, aku sikat semuanya sekaligus. Dengar, Raspati. Orang-orang di mana-mana ramai membicarakan harta karun itu. Jago-jago tokoh-tokoh sakti berdatangan ke Bukit Lejar untuk memperebutkannya. Pergilah kalian semua ke sana. Bertarunglah kalian satu sama lain antara sesama kalian. Aku tidak ada urusan. Aku mau melanjutkan perjalananku. Hebat juga kau, Raspati. Biasanya hanya dibayar 5 ringgit kau mau membunuh orang. Sekarang ada harta karun tidak mau. Ada peduli apa kau, Atau kau pergi dari Madangkara karena patah hati? Patah hati? Iya, cinta kau pada Garnis kandas bukan? Kalian benar-benar minta mati semua. Maaf, Raspati, maaf. Aku cuma bergurau. Pergi kalian semua, enyah dari hadapanku. Nanti aku keburu marah. Ya, Raspati, mungkin memang kau sekarang sudah jadi orang kaya dan tidak tertarik dengan harta karun. Tapi mungkin orangnya yang memegang harta karun itu punya arti tersendiri bagimu. Siapa? Anjani. Anjani? Harta karun itu peninggalan ibunya, Lasmini. Sekarang disimpan di Bukit Lejar, dijaga oleh Anjani. Anjani. Masa bodoh. Aku tidak punya hubungan apa-apa dengan Lasmini ataupun Anjani. Urusan mereka adalah urusan keluarga. Aku tidak berhak ikut campur. Kau sudah menjalin persahabatan dengan Raden Bentar, Raspati. Sedangkan Raden Bentar punya hubungan yang lebih dari erat dengan Lasmini dan Anjani. Nah, apakah kau akan lepas tangan begitu saja, Raspati? Kau mau mengatur aku, Sejak kapan kau berani bertingkah di hadapan Raspati? Kau benar-benar harus dibinasakan. Sabar, Raspati, sabar. Iya. Aku salah. Sudahlah.
Aku tidak akan mengganggu kau lagi. Aku akan pergi. Kawan-kawan, mari kita pergi. Iya, semakin hari semakin banyak saja yang datang mendatangi kita untuk merebut harta karun. Iya. Tapi bukankah semua itu sudah kita perhitungkan sebelumnya? Benar. Gampang. Gampang bagaimana, Suli? Kita adukan saja mereka. Adukan? Maksudmu? Siapa yang berkeinginan untuk memiliki harta karun harus bertarung. Tapi tidak bertarung dengan kita. Lalu bertarung dengan siapa? Ya, dengan mereka sendiri. Dengan mereka sendiri? Iya, misalnya hari ini datang si A. Kita suruh tunggu sebentar. Sebab tidak akan lama lagi, pasti akan datang yang lain lagi. Nah, begitu datang si B, kita adukan. Mereka harus bertarung. Nah, siapa yang menang, baru boleh bertarung dengan kita. Iya nggak? Ya, boleh juga gagasan itu. Yang lebih baik, ditunggu sampai terkumpul banyak. Seperti sayembara saja kok ini. Sekalian saja, apa salahnya? Aku sudah sampai di persimpangan jalan di Lembah Payun. Seharusnya aku mengambil jalan yang lurus. Tapi hari sudah senja. Daripada kemalaman di tengah jalan, lebih baik aku belok ke kanan. Bermalam di Kadipaten Panukisan. Ya, sekalian menengok temanku, sahabat lamaku, si Punika. Ayo Jalu, kita belok ke kanan. Malam ini kita bermalam di Kadipaten Panukisan. Hiya, hiya, hiya. Pin, ya Juragan. Kau sedang apa? Sedang membereskan piring, Juragan. Tinggalkan dulu pekerjaanmu, membereskan perabotan dapur itu. Iya, baik Juragan. Siapkan air panas, 1 gentong. 1 gentong? Iya. Tamu yang menginap di kamar atas itu minta mandi dengan air panas. Iya, baik Juragan, saya siapkan. Hebat, hebat sekali. Siapa? Raspati? Raspati! Apa kabar Punika, sahabatku? Baik-baik saja. Berapa tahun kau tidak datang ke sini? Wah, kau semakin gagah saja, semakin tampan. Justru kau yang semakin hebat. Sudah jadi orang kaya, juragan besar, pemilik rumah penginapan yang mewah sekali. Bisa saja kau Raspati. Aku jalan-jalan di dalam kota. Lantas aku lihat sebuah rumah penginapan yang besar dan megah. Aku baca tulisannya, Rumah Penginapan Punika. Aku terkejut. Apakah Punika temanku yang dulu pernah sengsara dengan aku? Taunya benar kau sendiri. Raspati. Aku gembira Punika. Aku turut bersyukur. Kau sekarang sudah jadi orang, bahkan lebih hidupmu berhasil. Ini kan berkat kerja keras Raspati. Iya, hidup memang harus bekerja. Ya, aku dengar kau berkelana ke wilayah Kulon. Tapi sekarang kau muncul lagi di sini. Ya, aku mau pulang ke Tidung Galating. Sudah bosan berkelana, menjajahi jagat raya? Belum bosan. Ya, atau mungkin aku tidak akan pernah bosan. Lalu? Ya, hanya sekedar rindu menengok kampung halaman. Ya, benar. Kau benar sekali. Kau harus pulang. Besok aku pergi melanjutkan perjalanan. Jadi malam ini aku akan bermalam di kota Kadipaten Panukisan ini. Dan bolehkah aku menginap di rumah penginapan ini? Raspati. Kau ini menganggap aku siapa? Sejak dulu kau aku anggap sebagai saudaraku. Jangankan malam ini, Iya. Untuk selamanya tinggal di sini, aku akan sangat bersyukur. Terima kasih Punika. Malam ini hanya untuk 1 malam saja. Ya, nanti kalau sudah kembali dari Tidung Galating, aku akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Bagus, aku tunggu. Ayo, sekarang ikut aku. Aku akan menempatkanmu di kamar yang paling istimewa. Juragan. Ada apa, Sabanu?
Maaf, Juragan. Saya mengganggu. Iya, ada apa? Ada Raspati. Raspati? Betul, Gan. Menginap di rumah penginapan Punika. Dia muncul lagi. Ada apa dia muncul di Kadipaten Panukisan ini? Kesempatan yang paling bagus. Apa maksudmu? Dia kita ajak kerjasama. Kerjasama? Iya, Gan. Kerjasama memburu harta karun. Benar. Kau benar. Iya. Kita sendiri tidak akan kuat merebut harta karun itu. Tapi dengan bantuan Raspati, semuanya akan beres. Iya, benar, Gan, benar. Malam ini juga aku akan mengundang Raspati untuk makan malam. Makan malam yang istimewa. Saya merasa gembira dan mengucapkan terima kasih atas kesediaan saudara untuk memenuhi undangan saya. Juragan Simpai, saya juga mengucapkan terima kasih. Ya, karena saya merasa jadi orang terhormat diundang makan malam oleh Juragan Simpai yang terhormat. Sama-sama, saudara Raspati. Namun jangan diartikan bahwa saya bersedia melakukan kerjasama dengan Juragan. Maksud saudara Raspati? Ya, saya sudah melepaskan jabatan saya sebagai pembunuh bayaran. Tidak, saudara Raspati. Saya mengundang Anda makan malam bukan untuk minta bantuan Anda, karena saya punya musuh atau buronan. Bukan itu, Raspati. Lalu apa kehendak Juragan Simpai? Ya, saya akan mengajak saudara untuk bekerja sama. Kerjasama? Kerjasama dalam bentuk bagaimanakah? Nah, mungkin Anda pernah mendengarnya, yaitu tentang harta karun. Ya. Saudara Raspati sudah mendengarnya, bukan? Iya. Saya pernah mendengar desas-desus tentang adanya harta karun yang berada di Bukit Lejar. Bukan desas-desus, saudara Raspati. Tapi kenyataan, maksudnya benar-benar ada. Saya tidak berminat. Saya rasa terlalu pagi untuk menyampaikan penolakan, Raspati. Juragan Simpai yang terhormat, Juragan dengan mudah dapat mempergunakan uang juragan yang berlimpah untuk menyewa atau membayar jago-jago bayaran yang berilmu tinggi, yang lebih dikjaya dari saya. Ya, masalahnya bukan itu, saudara Raspati. Lalu? Pemilik harta karun itu punya hubungan moral dengan saudara, yaitu Lasmini. Saya dengan Lasmini tidak punya hubungan apa-apa. Kenal pun tidak. Bagaimana dengan anaknya Anjani? Dengan Anjani memang pernah kenal. Waktu itu sama-sama mengejar bentar palsu ke negara Tanah Luwu. Tapi itu pun tidak terlalu akrab. Baiklah, tapi bagaimana dengan Raden Bentar? Bukankah saudara Raspati sudah menjadi sahabatnya? Juragan Simpai, persahabatan antara saya dengan Raden Bentar jangan diartikan bahwa saya dapat dengan begitu saja mencampuri urusan pribadi keluarga Lasmini. Saya merasa tidak berhak untuk berbuat seperti itu. Memang, saudara benar. Akan tetapi, apakah hati saudara Raspati tidak terpanggil untuk melindungi Anjani? Melindungi Anjani? Ya, Anjani saat ini tidak memiliki kekuatan apa-apa. Ibunya yang selama ini menjadi pelindungnya sudah tidak ada. Jadi, siapa lagi yang dapat diandalkan untuk melindunginya dari ancaman orang-orang jahat, para pemburu harta karun? Nah, apakah saudara sampai hati membiarkan Anjani, gadis yang masih muda belia itu, menjadi korban keganasan orang-orang yang serakah? Hebat sekali bicaramu, Juragan Simpai. Padahal Juragan sendiri mengincar harta karun itu, bukan? Saya akui terus terang, memang saya berminat.
Akan tetapi, saya bukan orang yang serakah, Raspati. Artinya saya bersedia melakukan musyawarah tentang bagaimana sebaiknya untuk mengatur harta karun itu. Itu semua tergantung kepada Anjani. Apakah dia mau membagi harta karun peninggalan ibunya itu atau tidak? Ya, artinya apakah dia akan mau begitu saja membagi-bagikan harta karun itu kepada orang-orang yang tidak punya hubungan apa-apa dengan ibunya maupun dengan dirinya? Nah, disinilah peranan Saudara Raspati sangat menentukan. Saudara Raspati bisa mempergunakan pengaruh saudara yang kenal dekat dengan Bentar untuk mempengaruhi Anjani. Saya tidak mau menjual nama Bentar. Bukan begitu maksud saya. Saya tidak menyuruh saudara untuk menjual nama Bentar. Maksud saya, demi untuk keselamatan Anjani. Apa salahnya saudara turun tangan? Sekali lagi, saya menolak. Sayang saudara melepaskan sebuah peluang emas. Selamat malam, Juragan Simpai. Terima kasih atas hidangan makan malamnya yang istimewa ini. Malam-malam begini aku mengganggumu. Soalnya rasa ingin tahu mendesak hatiku. Tentang apakah? Bagaimana undangan makan malam tadi itu bersama Juragan Simpai? Sangat istimewa. Aku percaya. Sebab dia orang paling kaya di Kadipaten Panukisan ini. Iya. Tapi aku yakin di balik itu semua tentu dia punya maksud tertentu terhadap kamu. Ya, kau benar Punika. Dia mengajak aku untuk kerjasama. Berburu mangsa? Bukan. Lalu? Dia meminta bantuanku untuk menghubungi Anjani yang memegang harta karun peninggalan Lasmini. Sudah aku duga. Serakah. Ya, aku jadi geli. Dia berkata bahwa dia bukan orang yang serakah, yang ingin mencaplok harta karun. Tapi kenyataannya menyuruh aku untuk mengambil harta karun itu. Iya, perkataannya bertolak belakang dengan kenyataan. Ya, begitulah. Dan aku menolaknya. Bagus. Aku gembira kau menolak ajakan itu. Aku sama sekali tidak tertarik kepada harta karun. Tapi, ya, ada masalah yang sedikit mengganggu pikiranku. Mengenai apa? Mengenai Anjani. Benar. Anjani dalam bahaya. Dia seorang gadis yang masih muda belia. Dia belum siap untuk melindungi harta karun yang terlalu tinggi harganya. Iya.